Berat sekali. Wah, buaya. Sepertinya buayanya masih mengejar Om Gembul. Om Gembul harus ganti kostum dulu untuk menyamar biar buaya tidak mengenali. Berubah. Om Gembul menjadi kayak anak kecil yang nunggu pawe adik-adik. Tapi tidak apa-apa, supaya buayanya tidak mengenal Om Gembul ya. Wah, itu buayanya mau lewat. Iya. Diam. Aman, buayanya sudah lewat. Nah, selamat pagi adik-adik. Wah, Om Gembul harap semua sehat selalu ya. Ya, sekarang kita akan mulai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Mari kita membuka sekolah minggu pada pagi ini dengan pujian sayang disayang. Semua mau toh disayang Tuhan? Wah, tentu. Ya, sayang disayang dengan semangat ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Luar biasa. Semuanya nyanyi dengan semangat. Sekarang kita akan membuka dengan doa pembuka. Ya, sudah tahu semua ya, adik-adik yang masih kecil-kecil, sikap berdoa gimana? Ya, tangan dilipat, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Tuhan berikan, atas kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga hari ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Persiapkan hati kami, persiapkan diri kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman dengan baik. Di dalam nama Putra-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Om Gembul mendengar suara ya adik-adik. Coba Om Gembul cari. Di situ ada tas. Bentar Om Gembul ambil. Wah, suaranya ternyata ada di dalam sini. Aduh, Om Gembul buka ya, pelan-pelan ya. Apa ya? Halo. Wah, Om Gembul punya teman. Siapa namamu? Namaku Toto. Namanya Toto adik-adik. Wah, kenapa toh kamu di dalam tas? Sembunyi. Wah, sembunyi? Kenapa harus sembunyi? Karena Toto tidak jadi juara puisi. Wah, ternyata Toto sembunyi di dalam tas karena tidak menjuarai lomba puisi
puisi 17-an ya, tuh. Iya Kak. Oh, enggak apa-apa. Toto berlatih terus. Nanti biar lebih jago lagi berpuisi. Siapa tahu besok tahun depan Toto juara. Bener enggak? Iya Kak. Wah, Toto mau belajar lagi. Sip. Kalau gitu daripada Toto sedih tidak jadi juara, Toto mimpin pujian. Oke? Oke Kak. Wah, mimpin pujian sebelum Om Gembul menyampaikan cerita. Setuju? Setuju Kak. Wah. Ya, pimpin pujian apa tuh? Baca kitab suci. Oke, baca kitab suci. Kita akan memuji Tuhan itu ya adik-adik sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Wah, Toto yang mimpin. Ayo teman-teman, kita memuji Tuhan untuk mempersiapkan diri kita sebelum mendengar firman Tuhan. Dengan pujian, baca kitab suci ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, sip, tuh mimpin pujiannya. Om Gembul menghina ya. Suara Toto kan tidak bagus banget. Enggak apa-apa tuh. Yang penting Toto mau belajar. Mau belajar bernyanyi, mau belajar puisi, pasti semakin lama semakin baik. Betul enggak tuh? Betul Om. Nah, sekarang Om Gembul mau cerita tentang talenta. Wah, talenta. Talenta itu apa ya toh? Talenta itu uang Om. Wah, uang. Iya, zaman dulu talenta itu uang. Tapi talenta itu juga bisa berarti kepandaian, kepintaran. Nah, Toto duduk dulu ya, biar Om Gembul bisa cerita. Toto mendengarkan dengan baik, nanti Om Gembul kasih pertanyaan. Oke? Oke Om, Toto duduk di situ ya Om. Oke Toto duduk di sana adik-adik mendengarkan firman Tuhan. Nah, Om Gembul akan memulai firman-Nya. Ada seorang tuan mempunyai 3 orang hamba. Tuan ini mau berpergian agak lama. Lalu Tuan ini memanggil 3 hambanya. Hei hamba-hambaku, kumpullah di depanku. Wah. Lalu hambanya berkumpul. Ya Tuan, ada perlu apa Tuan? Ada perintah apa Tuan? Nah, lalu tuannya, aku akan pergi agak lama. Aku akan memberikan kepada hamba yang pertama 5 talenta. 1, wah masuk. 2, 3, 4, 5. Hamba pertama diberikan oleh tuannya berapa talenta adik-adik? 5. Lalu giliran hamba kedua. Hamba kedua
kamu aku beri 2 talenta. 1, 2. Berarti hamba kedua diberi berapa? 2 talenta. Nah, hamba yang ketiga kira-kira diberi berapa ya adik-adik? Lebih banyak atau lebih sedikit? Wah. Lalu tuannya memberikan hamba ketiga 1 talenta. Lalu tuannya pergi. Kamu boleh pergunakan talenta itu dengan baik. Boleh kamu kembangkan. Nanti kalau aku kembali, aku akan tanya kepada kalian, berapa talenta yang kalian dapat? Tuannya pergi adik-adik. Hamba pertama menggunakan uangnya untuk berdagang. Dia sangat rajin adik-adik. Sedangkan hamba kedua tidak kalah rajinnya dengan hamba pertama. Dia menggunakan uangnya untuk membuka ladang, diberikan pupuk. Dia sangat tekun. Sangat tekun. Bekerja pagi sampai sore hari dengan tekunnya. Sedangkan hamba yang ketiga, apa yang dia lakukan adik-adik? Di dalam hatinya ada iri. Kenapa hamba pertama dan hamba kedua diberi lebih banyak? Padahal sama-sama hambanya. Aku cuma diberi 1. Malas aku. Lebih baik aku gali tanah aja. Dan uang yang diberikan Tuhan, aku kubur di tanah. Aku bisa bersantai-santai. Ternyata hamba yang ketiga bermalas-malasan. Dia mengubur uangnya dan tidak melakukan apapun. Setelah beberapa lama, tuannya datang. Halo, aku pulang hamba-hambaku. Lalu dia menanyakan kepada hamba pertama. Hamba pertama bercerita, Tuhan, talenta yang Tuhan berikan 5 itu saya kembangkan, saya berdagang, dan akhirnya lihat Tuhan, menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Menjadi 10 talenta Tuhan. Bagus sekali perbuatanku, hambaku. Kamu layak mendapat hadiah, mendapat pujian dari Tuhan. Ya. Hamba kedua, saya juga Tuhan. Saya dengan talenta yang Tuhan berikan, saya bertani. Dan hasilnya dari 2 menjadi 1, 2, 3, 4. Bagus sekali perbuatanmu hambaku. Kamu luar biasa. Kamu layak mendapat hadiah. Lalu tiba saatnya hamba yang ketiga. Bagaimana denganmu hamba ketiga? Tuhan pilih kasih, lainnya diberi 5, 2, sedangkan saya cuma diberi 1. Ya saya malas Tuhan, lebih baik talentanya saya kubur
dan lihat masih butuh, tapi cuma satu. Wah, kamu hamba yang tidak setia dengan perkara yang kecil. Kamu tidak layak mendapat hadiah dan kamu aku hukum. Nah, dari cerita ini adik-adik kita belajar. Setiap orang diberikan kelebihan, diberikan kepandaian, kepintaran, atau talenta dari Tuhan. Nah, kalau kita mempunyai, sudah diberikan talenta dari Tuhan, apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, bersyukur dengan talenta yang diberikan Tuhan. Nah, yang kedua, mengembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan dengan tekun. Misalkan kita pandai bernyanyi, ya berlatih dengan giat bernyanyi dan bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, jika kita pandai dalam matematika, ya terus berlatih supaya nilainya bagus dan besok menjadi sarjana matematika. Nah, itu janganlah kita menjadi seperti hamba yang ketiga, bermalas-malasan. Sudah diberi talenta sama Tuhan, sudah diberi kepandaian, tapi kita tidak mau mengembangkan. Om Gembul harap adik-adik di sini tidak seperti hamba yang ketiga. Semua semangat, semua bersyukur, semua tekun, dan mau belajar mengembangkan talenta kita masing-masing. Hei, Toto, gimana? Tadi, ya Om Gembul, sekarang Toto tahu harus belajar dengan tekun supaya dapat berkembang talentanya yang sudah diberikan Tuhan. Sip. Nah, sekarang ayat hafalan ya. Kita kasih tugas teman-teman kita ayat hafalan. Oke? Oke, Om. Nah, ayat hafalan kita diambil dari Lukas pasal 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, gitu toh. Jika Toto juga setia dalam perkara-perkara kecil, Tuhan pasti beri kekuatan pada Toto, sehingga Toto dapat menghadapi perkara-perkara besar dengan kekuatan dari Tuhan dan penyertaan Tuhan. Tuh, di jam Om Gembul, kayaknya Om Gembul harus melakukan penyamaran tuh. Mungkin ada misi selanjutnya. Toto masuk dulu ya ke tempatnya semula. Nanti Toto temani Om Gembul untuk misi selanjutnya. Oke? Oke, Om. Nah, Toto masuk ke dalam tas dan Toto akan menemani Om Gembul selama nanti menjalankan misi. Om Gembul harus berubah dulu. Berubah! Ternyata Om Gembul memakai kostum seperti ini. Kira-kira misinya apa ya adik-adik? Ada rambut badut juga. Tapi enggak apa-apa. Tunggu misi Om Gembul selanjutnya. Kita akan akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja,
kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Wush! Adik-adik, selesai sudah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menyertai kami di dalam sekolah minggu online pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kami akan kembali dengan aktivitas kami masing-masing atau dengan kegiatan kami masing-masing. Tuhan sertai kami dan lindungi kami. Di dalam nama Putra-Mu yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai jumpa adik-adik dengan misi Om Gembul selanjutnya dengan pakaian ini, rambut badut. Ya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.